Niat. Oke, niat. Ada berapa cara kita buat mengungkapin niat? Berapa? Ada 3 kan? Lalu pakai apa? Si. Itu subjek. No. Yang pertama pakai to be going to. Yang kedua pakai Going to be. will. Will. Yang satu lagi apa? Hukum drama. Yang terakhir itu pakai would like to. Oke, jangan sampai lupa ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang descriptive text. Ada yang tahu siapa ini? Oke, semua tahu ya. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tadi? Paman saya pemain bola. Oke, pemain sepak bola. Pertama kita tulis namanya ya. Siapa namanya? Paman saya itu Messi. Messi. Oke. Apa lagi? Pemain sepak bola. Oke. Apa kita bilang dalam bahasa Inggris? What you say? Bola sepak. He is apa pemain? Player. Oke, player. Bola apa? Oke. Jadinya Bola sepak. football player. Apa lagi? Dari bentuk fisiknya. Gimana dia? Ini atau pendek ya? Oke. He is apa pendek dalam bahasa Inggris? Kalau tinggi itu tall, kalau pendek short. Oke, lanjut. Brewok, apa bahasa Inggrisnya? Nih, jenggot. Apa bahasa Inggrisnya jenggot? Bisa di Inggris. Ada tuh di artis tuh. He has bird. Ingat bird. Oke. Dia punya tato. He has tato. Oke. Itu dari dulu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana cara kita mendeskripsikan sesuatu. Ini kan mendeskripsikan orang. Nah, ini salah satu contohnya. Dalam mendeskripsikan seseorang itu yang kita tulis itu ciri-ciri yang ada orang dari orang tersebut. Contohnya kayak sifatnya, terus ciri fisiknya kayak gimana, hidungnya, matanya, rambutnya kayak gimana. Itu yang kita tulis dari deskripsinya. Nah, ini descriptive text. Ini definisinya descriptive text ya. Descriptive text itu apa namanya, teks yang digunakan untuk yang fungsinya untuk menjelaskan sesuatu. Kayak hewan, orang, terus apapun itu. Itu apa definisi dari apa namanya di descriptive text. Selanjutnya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada yang mau baca? Silakan. 1. I like Mansur from Indonesia. Because it's Asian who is unique and like it many people. As it really well body and as this voice. Because it's very distinct from other Indonesian singers. Apart from being Asian, this is also a surprise. Oke, thank you. Lanjut. Nah, dalam descriptive text ada jenis structure-nya. Ada 2. Yang pertama identification sama description. Identification itu menjelaskan tentang apa yang dijelaskan. Yang kedua, sedangkan description itu menjelaskan tentang ciri-ciri yang apa yang kita jelaskan. Ya, ciri-cirinya. Oke. Kalau yang di sini yang jadi apa namanya
Siapa yang jelasin? Terus, oke. Mana kalimat yang identification-nya jadi? Biasanya kalau identification itu berada di paling atas ya. Yang pertama jadinya ini dia. I like watching information this tulus. Itu jadi identification-nya. Selanjutnya yang dari fulus sampai terakhir itu termasuk dari description. Karena itu merujuk kepada ciri-ciri dari tulus. Itu termasuk description-nya. Jadi identification itu biasanya pendek, menjelaskan tentang apa yang dijelaskan. Itu aja. Nah, kalau di sini yang apa namanya jadi identification ini kan? Identification itu apa tadi? Menjelaskan tentang apa yang dijelaskan. Oke. Identification adalah he is Messi. Identification-nya ID. Lanjut. Kalau yang he is football player, he is short, he has birds, he has tattoo ini apa ya? Oke. Description. Ini description-nya. Di sini. Itu masuk description-nya. Simple ya. Cuma itu aja. Ingat kalau identification itu apa namanya menjelaskan tentang apa yang dijelaskan, apa yang ingin dideskripsikan, siapa dan apa. Sedangkan description itu ciri-ciri dari yang dijelaskan, ciri-cirinya yang melekat dari apa yang dijelaskan, dari apa namanya bisa dilihat dari sifatnya, apa namanya ciri fisiknya dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, di descriptive text ada namanya language features. Language features itu apa namanya kebahasaan dari descriptive text. Menggunakan adjective atau kata sifat. Nah, tahu kan kata sifat itu apa? Contohnya kayak berani, terus lucu, pemalas, rajin. Nah, itu termasuk dari kata sifat. Nah, itu apa namanya masuk dari language features descriptive text. Itu pasti ada di descriptive text. Yang selanjutnya nomor 3 menggunakan adverb. Adverb ini termasuk kata keterangan ya. Adverb place, adverb time. Adverb place itu keterangan tempat. Contohnya kayak sekolah, kelas, terus kantin, dan pokoknya yang menjelaskan tempat itu termasuk dari adverb place, kata keterangan tempat. Sedangkan adverb time itu keterangan waktu, kayak pagi, morning, afternoon, siang, night, malam, last week, minggu lalu, 7 PM, jam 7. Pokoknya yang menjelaskan tentang waktu itu masuk ke adverb of time. Kalau lihat apa namanya teks yang sebelumnya, ada yang bisa cari salah satu contoh dari kata sifat di sini. Kata sifat mana? Oke, fairly masuk. Terus apa lagi? Kata sifat. Yang mana aja tuh? Fairly ya? Nih fairly. Universitas. Terus mana? Mana lagi? Terus ini unik. Unik itu masuk kata sifat. Kalau di sini kalimat kita yang bikin tadi, yang mana termasuk kata sifat di sini? Rewok itu benda, masuk kata noun. Rewok. Shot, oke, shot ini kata sifat. Terus yang bird sama tattoo itu termasuk noun, kata benda. Oke. Lanjut. Oke, ini contoh panjang kalau kita mau bikin kata description teks tentang Messi ya. Dari kata-kata ini coba cari kata sifatnya. Kata sifat dari teks di sini. Rambut lurus, oke, straight here, satu. Straight, oke. Round face. Oke, round face. Round face. Round face. Apa lagi? Cuma itu aja kayaknya. His smile is sincere. Oke. Dari teks ini yang mana yang termasuk identifikasinya? Messi or the Messi Ya
Lionel Messi is a soccer athlete who is like other people. Itu termasuk identification-nya. Nah, sedangkan yang di bawahnya yang menjelaskan tentang Messi, contohnya kayak ini. Lionel Messi pantas mendapatkan penghargaan sebagai pemain bola terbaik. Itu termasuk dari ciri-cirinya ya. Nah, jadinya itu masuk ke mana? Description, ingat. Description. Apa description tadi? Menjelaskan objek secara rinci. Oke. Menjelaskan ciri-ciri dari yang disebutkan secara rinci. Kalau identification? Pengenalan objek secara jelasnya. Oke, siap. Menjelaskan dari apa yang kita mau jelaskan atau apa yang kita mau deskripsikan. Itu termasuk dari identification. Oke, lanjut. Oke. Sekarang saya mau kalian buat 4 kelompok. Berapa nih semuanya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, satu kelompok 3 orang. Oke. Udah ya? Ini dari kelompok pertama, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ada description. Ini siapa yang tahu? Oke. Profesor B.J. Habibie yang kedua. Ronaldo yang kedua, yang ketiga? Yang terakhir. Oke, sekarang tugas kalian adalah untuk membuat descriptive text dari tokoh-tokoh yang sudah hebat. Nggak apa-apa, kalian bikin 5 atau 6 kalimat. Kalian bisa cari dari kalian bisa deskripsikan dari recordnya kayak gimana dia lahir, terus fisiknya kayak gimana. Sebelum kita tutup, saya mau nyimpulin dari materi kita pada pagi hari ini. Descriptive text. Sebelumnya ada yang mau jelasin descriptive text itu apa? Yang tadi descriptive. Kesimpulan semuanya. Kesimpulan yang bisa kalian jelaskan dalam cerita tersebut apa? Ciri seseorang yang diceritakan dalam cerita ya itu termasuk descriptive text-nya. Nama terus ciri fisik, sifat, dan lain-lain. Oke, thank you. Oke, itu kesimpulan dari temannya ya. Oke, thank you. I guess before we close, please. Before we close tadi, friends gather, friends start.